Halo semuanya, kembali ke pelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar struktur dan fungsi jaringan tumbuhan bagian 2, yaitu jaringan pada akar, batang, dan daun. Yang pertama, struktur dan fungsi jaringan akar. Jaringan pada akar, pada ujung akar terdapat meristem apikal, yaitu sel-sel yang aktif membelah membuat akar semakin panjang. Sedangkan di bawahnya terdapat tudung akar yang berfungsi melindungi sel meristem saat membelah. Berikut adalah gambar penampang melintang akar. Dari bagian luar ke dalam, yang pertama ada epidermis, berfungsi melindungi jaringan di bawahnya. Dinding selnya tipis untuk memudahkan air dan mineral masuk ke dalam. Sel-selnya mengalami modifikasi menjadi rambut akar untuk memperluas bidang penyerapan. Bagian yang kedua ada korteks yang terdiri di atas jaringan parenkim, berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga ada endodermis, merupakan lapisan terdalam dari korteks atau yang membatasi korteks dan silinder pusat. Di dalamnya terdapat pita Kaspari yang mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar agar menuju silinder pusat. Selanjutnya ada silinder pusat, terdiri atas jaringan pengangkut yaitu silem dan floem dan jaringan pendukung berupa perisikel dan parenkim ampulur. Perisikel akan bermodifikasi menjadi cabang akar yang akan memperluas bidang penyerapan. Struktur dan fungsi jaringan batang. Berikut adalah gambar penampang melintang batang. Yang pertama, bagian terluar batang. Baik monokotil maupun dikotil, tumbuhan mudanya, bagian terluarnya merupakan epidermis. Sedangkan pada batang dikotil dewasa, berupa periderm dan jaringan gabus. Yang kedua, korteks, terdiri atas jaringan parenkim. Pada tumbuhan tebu, kentang, dan rimpang kunyit digunakan sebagai cadangan makanan. Yang ketiga ada berkas pengangkut, terdiri atas floem dan silem yang merupakan kelanjutan berkas pengangkut dari akar. Pada dikotil, berkas pengangkut tersusun lingkaran, sedangkan pada monokotil, berkas pengangkut tersebar. Struktur dan fungsi jaringan daun. Pada lapisan terluar terdapat kutikula yang merupakan lapisan lilin untuk mengurangi penguapan. Dan yang kedua ada epidermis, melindungi bagian di bawahnya. Bentuk modifikasinya menjadi stomata, sisik, dan rambut-rambut. Perlu diketahui bahwa epidermis terdiri atas epidermis atas dan bawah. Pada epidermis bawah terdapat stomata yang umumnya terbuka pada siang hari. Selanjutnya yang kedua jaringan mesofil atau jaringan tengah. Terdiri atas jaringan palisade atau jaringan tiang yang berbentuk silinder, tersusun rapat seperti tiang dan mengandung banyak klorofil. Yang kedua ada jaringan bunga karang, tersusun dari sel yang bentuknya tidak beraturan, tersusun longgar dan mengandung klorofil. Di dalam jaringan mesofil tersusun atas jaringan parenkim, terjadi proses fotosintesis. Pada daun monokotil, mesofil tidak berdiferensiasi menjadi palisade dan bunga karang, tetapi tersusun atas sel-sel parenkim yang mengandung klorofil dengan ukuran seragam. Yang ketiga ada berkas pengangkut, ada silem dan floem. Silem membawa air dan mineral dari batang, sedangkan floem membawa hasil fotosintesis dari daun untuk disalurkan ke seluruh bagian tanaman. Selamat belajar!